Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Fatia Diza Rahman dengan NPM 22150611084 dari kelas PSTID. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menginstal Linux, Nginx, MySQL, dan PHP di Ubuntu. Nah, di sini sudah ada tata cara bagaimana cara menginstalnya. Yang pertama, kita akan menginstal server web Nginx. Nah, sebelum kita menginstal server web Nginx, kita harus mengupdate server kita terlebih dahulu dengan menggunakan eh, perintah sudo apt update. Nah, kita jalankan, kita masukkan passwordnya. Nah, ini dia lagi working. Nah, ini sudah terupdate. Lalu setelah itu kita bisa menginstal Nginx dengan menggunakan perintah sudo apt install Nginx. Nah, ini sudah terinstall Nginx-nya. Lalu selanjutnya kita akan em, me- menjalankan si sistem si Nginx ini di sistem. Nah, dengan menggunakan perintah ctl start nginx. Nah, saat ini nginx-nya sudah berjalan di server. Nah, gimana sih biar si nginx ini terus berjalan tanpa kita harus start ulang? Nah, kita bisa menggunakan perintah sudo systemctl enable nginx. Nah, sekarang Nginx-nya sudah berjalan secara terus-menerus. Lalu gimana untuk kita ngelihat statusnya dari si Nginx ini udah aktif atau belum? Kita bisa menggunakan perintah sudo systemctl status Nginx. Nah, di sini status dari ininya sudah aktif. Lalu kita bisa eh, menggunakan perintah sudo ufv applist untuk melihat aplikasi apa saja yang tersedia. Nah, nah, dihapus dulu, terus, nah, terus kita menjalankan perintah ini sudo ufv applist. Nah, di sini kita lihat aplikasi yang tersedia ada Nginx Full, Nginx HTTP, dan Nginx HTTPS, dan OpenSSH dan Hyper-V. Nah, Hyper-V itu berfungsi yang digunakan untuk mengukur jaringan dan diagnose network speed issues. Karena dalam ini tuh kita menggunakan eh, kita membutuhkan koneksi di mana dalam membutuhkan lalu lintas di mana kalau kita belum konfigurasi SSL-nya kita harus perlu mengizinkan lalu lintas HTTP biasa pada port 80. Nah,
Ini kita udah aktifin, jadi dia ada hyperf-nya. Lalu kita bisa lihat statusnya. Seharusnya setelah itu sudah aktif. Nah, di sini statusnya masih inactive. Eh, Seharusnya kita allow si Nginx HTTP-nya dulu dengan menggunakan perintah sudo ufw allow Nginx HTTP. Nah, ini dia sudah allow Nginx HTTP. Nah, untuk melihat statusnya kita bisa menggunakan perintah sudo ufw status. Di sini statusnya masih inactive. Jadi kita perlu apa enable si UFW-nya dulu kayak kita enable si Nginx-nya. Jadi sudo enable UFW. Seharusnya menggunakan perintah sudo ufw enable. Nah, ini udah ada outputnya firewall is active and enabled on system startup. Setelah itu kita baru bisa ngeliat si UFW address-nya dengan menggunakan perintah sudo ufw applist. Nah, ini terus kita akan mengizinkan lalu lintas HTTP biasa pada port 80 dengan menggunakan perintah sudo ufw allow nginx HTTP. Lalu eh, seharusnya ini dia sudah diizinkan Nginx HTTP-nya. Untuk melihat statusnya, kita bisa menggunakan perintah sudo ufw status. Seharusnya dia sudah aktif. Nah, di sini sudah aktif. Lalu abis itu kita bisa untuk ngecek dia udah aktif atau belumnya, kita bisa melihat di firewall dengan memasukkan server domain kita. Nah, ini adalah cara-caranya untuk eh, IP publiknya, tapi aku skip karena aku bakalan gunain IP domain aku sendiri. Jadi aku akan masukin ini fconfig fconfig. Nah, di sini IP address aku adalah 192.168.1.8. Lalu kita akan membuka Mozilla-nya. Ini kita copy, kita paste. Ini kita masukin server domainnya tadi 192.168.1.8. Nah, kalau udah seperti ini, berarti Nginx-nya itu sudah berhasil terinstall. Nah, selanjutnya kita akan menginstal MySQL dengan menggunakan perintah sudo apt install MySQL server.
Lalu kita setujui. Nah, ini sedang menginstal MySQL-nya. Progresnya masih 95%. Kita tunggu aja. Nah, ini MySQL-nya sudah terinstall. Nah, setelah itu kita akan menjalankan skrip keamanan untuk eh, menjalankan skrip keamanan yang sudah terinstall bersama MySQL, di mana nantinya skrip ini tuh bakalan menghapus beberapa default yang nggak aman dan mengunci akses ke sistem basis data. Nah, langsung aja kita jalankan perintahnya dengan menggunakan perintah sudo mysql secure installation. Nah, ini kalau misalkan mau masukin validasi apa namanya passwordnya, kita bisa yes buat masukin ininya. Kalau misalkan enggak, terus kita bisa no. Nah, kita yes aja. Nah, di sini kalau ada 3 level password validation, di mana low itu lengthnya 8, medium length itu ada panjangnya 8, ada numeric, mixed case, special characters, terus ada strong length, misalnya numeric, mixed case, special characters, and dictionary. Misalkan kita yang low aja, kan, 0. Remove any anonymous user, yes. Disallow root login remotely, terus kita yes lagi. Remove test, ya terus kita yes. Kita yes lagi. Nah, udah selesai. Lalu selanjutnya eh, kita akan eh, mencoba apakah kita bisa masuk ke konsol SQL dengan menggunakan perintah sudo mysql. Nah, ini dia langsung apa namanya menampilkan output yang terhubung ke server MySQL sebagai pengguna basis data administratif root yang disimpulkan dengan menggunakan penggunaan sudo saat menjalankan perintah ini. Lalu kita keluar aja dari MySQL-nya dengan exit. Kita terus jalanin. Nah, ini tadi aku coba untuk melihat status dari MySQL-nya apakah udah aktif atau belum. Di sini apa dinyatakan bahwa SQL-nya sudah aktif. Lalu langkah selanjutnya kita akan menginstal PHP di mana kita dapat menggunakan eh, perintah sudo apt install php fvm php mysql. Ini sedang ini diinstal. Nah, ini PHP-nya sudah terinstall. Nah, terus kita akan mengkonfigurasi Nginx untuk menggunakan prosesor dari PHP.
Nah, pada saat kita menggunakan server web Nginx, kita dapat membuat blok server yang mirip seperti dengan host virtual di Apache untuk merangkum detail konfigurasi dan menghosting lebih dari satu domain di satu server. Kita akan menggunakan IP domain kita sebagai contoh nama domain. Nah, kita langsung aja bisa dikonfigurasi untuk menyajikan dokumen dari direktori di var, ww, atau di HTML. Kita langsung aja coba jalankan. Your domainnya jangan lupa diganti. Nah, ini kita jalankan aja. Kita jalankan. Nah, apa namanya? Ini berarti sudah terbuat domainnya. Lalu kita akan menetapkan kepemilikan direktori dengan variabel lingkungan user yang akan menunjukkan ke pengguna sistem Anda saat ini. Kita jalankan. Salin. Domainnya itu 192.168. Nah, ini filenya sudah eksis, harusnya ini kita bisa jalankan ya. Paste job user. Oh, kita masukin domainnya tadi. Kita salahnya nggak kita masukin domainnya 192.168.1.8. Nah, ini dia udah masuk ke pemilikan direktorinya itu udah masuk ke variabel lingkungan user. Lalu kita bisa membuka berkas konfigurasi baru di direktori Nginx sites available menggunakan editor baris perintah pilihan. Nah, di sini kita akan menggunakan nano. Paste. Kita masukkan domainnya 192.168.1.8. Nah, ini itu dia akan membuat berkas kosong baru. Lalu kita bisa tempel ini. Nah, ini ya mirror domain. Nah, ini adalah fungsi masing-masingnya di mana listen ini menentukan port yang akan didengarkan Nginx. Nah, pada kasus ini dia tuh menggunakan port 80. Root ini akan menentukan akar dokumen tempat file yang disajikan oleh situs web ini. Lalu indeks ini menentukan urutan prioritas file indeks untuk situs webnya yang merupakan praktik umum untuk mencantumkan indeks HTML. File dengan prioritas lebih tinggi daripada indeks PHP. Nah, selanjutnya ada server name, menentukan nama domain dan atau alamat IP mana yang harus ditanggapi oleh blok server ini. Kita akan memasukkan alamat IP kita. Lalu selanjutnya ada location, merupakan blok lokasi pertama mencakup try files, arahan. Lalu ada location yang merupakan lokasi yang menangani pemrosesan PHP sebenarnya dengan mengarahkan Nginx ke fast CGI php.conf bekas konfigurasi dan ini adalah versi dari PHP-nya di mana kalau nggak salah ini versinya adalah versi
PHP 8.1 atau 8.2. Jadi akan kita ganti lalu ada location yang merupakan blok lokasi terakhir menangani HT access berkas yang tidak diproses oleh Nginx. Nah, lalu kita ganti domainnya jadi 192.168.1.8. Kasih domainnya 192.168.8. Terus kita ganti versi PHP-nya 8 PHP 8.1 strip fpm. Terus kita execute. Kalau udah selesai diedit, kita Ctrl X, lalu kita bisa kita save modified-nya, yes. Terus oke. Nah, terus kita akan mengaktifkan konfigurasi dengan menautkan ke file konfigurasi dari directory Nginx. Your domainnya masukin, jangan lupa. Oke. Jangan lupa masukin. Lalu kita harus menghapus tautan file konfigurasi default dari sites enabled directory. Paste. Lalu kalau misalkan kita mau mengembalikan konfigurasi defaultnya, kita bisa membuat ulang tautan simbolik seperti perintah ini. Nah, itu akan memberitahu Nginx untuk menggunakan konfigurasi tersebut saat di mode ulang nanti. Lalu sudo nginx min-t untuk menguji konfigurasi untuk memantau kesalahan sintaks dan sintaksis. Nah, kayak ini misalkan unexpected, end of file expecting bla 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 bla, nginx configuration file, test failed. Lalu selanjutnya kita akan memuat ulang Nginx untuk menerapkan perubahan. Reload Nginx. Terus sistem webnya ini sekarang aktif, tetapi root webnya masih kosong. Kita akan membuat file di lokasi tersebut sehingga kita dapat menguji apakah blok server baru yang kita buat itu berfungsi seperti yang diharapkan. Nah, ini sekarang situs web barunya itu udah aktif, tapi root webnya masih kosong. Jadi kita akan membuat file di lokasi tersebut dengan menggunakan eh, perintah nano. Terus kita akan ini copy, terus kita paste. Jangan lupa domain websitenya diganti. 192.168.1.8 loading page hello world
terus 192.168.1.8. Terus kita Ctrl X, yes, oke. Jadi tadi kesalahannya karena kita lupa, lagi-lagi kita lupa masukin domainnya. Oke, terus kita copy ini, paste, terus jangan lupa untuk ganti domainnya. Oke, terus kita X, yes, ya. Nah, sudah. Terus kita ke sini. Ini harusnya kalau kita jalanin lagi udah nggak bisa ya. Server name or IP. Copy. Kita buka lagi ininya, Firefox web browsernya. Kita server domain or IP-nya 192.168.1.8. Masih welcome Nginx. Ini kita tambahin /index.html. Nah, ini sudah berhasil. Hello world. Lalu kita akan melanjutkan untuk menguji PHP-nya dengan Nginx. Kita lanjutkan untuk membuat file PHP uji di root dokumen dengan membuka file baru bernama info.php di root dokumen di editor teks dengan menggunakan paste, masukin domainnya 192.168.1.8. Oke. Nah, terus kita copy ini. Oke, terus X. Oke. Oke, terus kita akan mengakses halaman itu di perambannya. Copy. Masukin 192.168.1.8. Nah, situs tidak ditemukan. Coba kita pakai ini.
Domainnya 192.168.1.8. Lalu kita oke, kita open file php info. Nah, ini kita sudah berhasil ke halaman web yang berisi informasi terperinci mengenai server yang kita miliki. Nah, selanjutnya kita akan menguji koneksi database dari PHP. Kita bisa menggunakan sudo mysql. Lalu create, kita ini aja. Paste sample database KSD. Example user. Query oke, one row valid. Nah, terus kita ini mengganti nilai dengan kata sandi aman. Password by password. Oke. Nah, ini kita masukkan memberikan izin kepada pengguna ini atas example database. Oke. Terus kita exit. Terus kita uji apakah pengguna baru memiliki izin dan tepat dengan masuk ke konsol MySQL. Enter passwordnya, password. Nah, dia kalau berhasil dia akan menampilkan welcome to the MySQL monitor. Lalu kita show database-nya. Nah, ini database-nya. Lalu kita akan membuat tabel uji bernama to-do list dengan menggunakan perintah berikut. Start create table sample user. Sample user. Nah, akan paste. Lalu user. Error.
Lalu kita akan memasukkan beberapa baris konten ke dalam tabel pengujian. Oke, kita salin. Kita exit. Lalu kita akan membuat file PHP baru di directory root web custom menggunakan editor pilihan. Set, paste. Nah, ini nggak ada yang harus diubah, jadi kita terus save aja ya. Terus kita coba buka, copy. Nah, ini dia sudah menampilkan dari to-do list-nya. Karena tadi saya cuma buat ininya cuma satu, jadi dia satu, tapi seharusnya dia nampilinnya ada dua, ada tiga, empat, dan seharusnya tadi saya buat lagi ininya buat dimasukin ke sini. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.